Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang sudah menerbitkan faktur pajak, namun karena hal tertentu ingin dibatalkan, simak video berikut cara membatalkan faktur pajak. Nanti kita akan bahas 3 kondisi. Yang pertama, jika faktur pajaknya belum dikreditkan oleh lawan transaksi. Ya, kemudian yang kedua, jika faktur pajaknya sudah dikreditkan oleh lawan transaksi. Kemudian yang ketiga, jika pembatalannya tidak jadi. Ini faktur pajak dibatalkan apabila yang pertama memang transaksinya batal, yang kedua tidak seharusnya dibuat faktur pajak. Atau yang ketiga, salah isi identitas pembeli atau salah masa pajak. Salah isi identitas pembeli atau salah masa pajak ini tidak dapat diganti, jadi solusinya hanya dapat dibatalkan kemudian buat faktur pajak ulang. Jika penjual dan pembeli sudah lapor SPT PPN, ya, maka setelah faktur pajaknya dibatalkan, penjual dan pembeli harus lapor SPT PPN pembetulan. Konsekuensinya dari pembatalan faktur pajak yaitu bagi penjual dia akan mengurangi pajak keluaran. Dan bagi pembeli, jika dikreditkan, dia akan mengurangi pajak masukan. Dan jika tidak dikreditkan, tapi dijadikan biaya atau dikapitalisasi ke harga perolehan, maka dia akan mengurangi biaya atau harga perolehannya. Nah, ini untuk kondisi pertama, ya jika pembeli belum mengkreditkan atau tidak mengkreditkan faktur pajaknya. Ya, jadi dari penjual yang membatalkan faktur pajak adalah penerbitnya, yaitu penjual. Dari menu e-faktur pajak keluaran, kemudian refresh, dicari faktur pajak yang akan dibatalkan. Kalau tidak ada di list ini, silakan scroll ke kanan, kemudian di filter ya masa pajaknya, tahunnya, kemudian statusnya, cari yang statusnya approve ya. Jadi faktur pajak itu hanya dapat dibatalkan jika statusnya sudah approve. Kemudian klik batal nanti akan ada notif, klik ya. Nanti tanda tangan elektronik, konfirmasi tanda tangan ya. Kemudian balik lagi ke pajak keluaran ya. Nanti statusnya langsung cancel ya. Kalau tidak ada di list ini, scroll ke kanan, nanti di filter di masa pajak dan status pajaknya. Ya, statusnya langsung cancel artinya langsung dibatalkan. Ini kondisi kedua, bagaimana jika pembeli sudah mengkreditkan atau tidak mengkreditkan faktur pajaknya. Sama caranya seperti tadi ya, dari penjual terlebih dahulu. Setelah diklik batal, klik ya, tanda tangan elektronik, konfirmasi tanda tangan, kemudian statusnya dia menjadi waiting for cancellation, artinya menunggu persetujuan pembatalan. Nah, ini statusnya waiting, apa yang harus dilakukan penjual? Ya, jadi penjual silakan konfirmasi ke pembeli. Ini artinya dari sisi pembeli dia sudah dikreditkan atau tidak dikreditkan. Minta pembeli untuk menyetujui proses pembatalannya. Dari sisi pembelinya, di menu e-faktur pajak masukan, ya pilih faktur pajak yang statusnya waiting for cancellation. Diklik edit, scroll ke bawah, nanti klik setujui pembatalan. Nah, setelah pembeli menyetujui pembatalan, maka statusnya di pembeli dia menjadi cancel dan di penjual juga sama menjadi cancel. Kondisi ketiga, bagaimana jika faktur pajaknya tidak seharusnya dibatalkan dan pembeli belum menyetujui pembatalannya? Jadi contohnya seperti ini, PT ABC penjual ya membatalkan secara sepihak faktur pajak nomor sekian. PT XYZ pembeli sudah mengkreditkan faktur pajak tersebut. Ya, jadi statusnya di pembeli dan di penjual dia waiting for cancellation. Setelah dikonfirmasi, ternyata PT ABC salah memilih faktur pajak yang akan dibatalkan. Seharusnya bukan faktur pajak itu yang dibatalkan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh PT XYZ? Kemudian yang kedua, apakah faktur pajak tersebut bisa dikembalikan ke status approve? Ya, tidak jadi dibatalkan. Jadi jawabannya ya, dari sisi pembeli jangan klik apapun, termasuk klik tanda tidak valid, tidak perlu dilakukan.
Yang perlu dilakukan pembeli adalah konfirmasi ke penjual. Ini mengapa faktur pajak ini dibatalkan, padahal kita tidak setuju ada pembatalan atas transaksi ini. Nah, misal kata penjualnya, saya salah batalkan, harusnya bukan faktur pajak itu. Nanti dari sisi penjual silakan untuk membatalkan proses pembatalan tersebut. Ya, jadi mengembalikan statusnya menjadi approve, bisa. Dari sisi penjual, ya dari sisi penjual dipilih faktur pajak yang statusnya waiting for cancellation tadi. Klik edit, kemudian scroll ke bawah, klik batalkan proses. Kemudian klik ya nanti dari sisi penjual fakturnya kembali menjadi approve, dan dari sisi pembeli ya tadinya waiting kembali ke status kredit. Nah, jadi kesimpulannya faktur pajak dengan status cancel tidak bisa kembali ke status approve ya. Jadi solusinya buat faktur pajak baru. Kalau statusnya masih waiting kayak tadi ya, si pembeli sudah mengkreditkan tapi belum setuju, itu bisa kembali ke approve. Nah, terus bagaimana dong kalau buat faktur pajak ulang? Itu kan bisa jadi akan telat ya buat faktur pajaknya. Nah, ya menjadi risiko ya, menjadi risiko. Jadi hati-hati teman-teman sebelum membatalkan faktur pajak, diteliti terlebih dahulu ya. Mungkin ngobrol dulu antara penjual dan pembeli ya. Kalau memang transaksinya batal, dipilih faktur yang benar yang akan dibatalkannya. Karena kalau sudah cancel, itu tidak bisa balik ke approve, harus buat faktur pajak ulang. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Seperti itu untuk pembatalan faktur pajak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.